Halo anak-anak, selamat pagi, selamat datang di channel Psikologi. Siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Nah, anak-anak, hari ini kalian bersama Pak Johan, kita belajar bersama. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja ya. Tetap semangat mengikuti pelajaran kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tema ini anak-anak 3 subtema yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama, bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang sebaca nama-nama. IPS kita akan belajar tentang tokoh-tokoh pahlawan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta peninggalannya. Nah, anak-anak kita akan belajar matematika tentang sifat-sifat cahaya. Nah, namun sebelum itu, Pak Johan sampaikan dulu ya tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah kalian membaca teks tentang baca nama ruang, harapkan kalian yang pertama dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian yang kedua adalah setelah kalian menjawab pertanyaan dengan benar, harapkan kalian mampu menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa kalian sendiri secara rinci. Nah, yang ketiga adalah harapkan kalian dapat mengidentifikasi peninggalan-peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya di wilayah setempat. Nah, yang keempat adalah yang juga diharapkan mampu mengkomunikasikan peninggalan-peninggalan tersebut serta pengaruhnya di wilayah setempat. Nah, yang kelima adalah setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, kalian diharapkan mampu menyimpulkan apa saja sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, terakhir anak itu setelah kalian melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, diharapkan kalian mampu membuat laporan tentang sifat-sifat cahaya serta pengaruhnya bagi penglihatan dengan anak-anak. Seperti yang sudah Pak Johan sampaikan tadi ya, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang pahlawan. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu pahlawan atau siapakah sih pahlawan itu. Kita cari tahu sama-sama yuk. Nah, anak-anak, sebelum kalian belajar tentang apa itu pahlawan atau siapa sih pahlawan itu, nah kalian coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Coba anak-anak kalian amati gambar-gambar ini tentang apa sih? Coba kalian perhatikan dari yang pertama di kanan ya. Kalian coba amati. Itu adalah gambar apa anak-anak? Nah, itu adalah gambar dari seorang anak atau seorang siswi yang sedang sakit, kemudian dibimbing oleh teman-temannya ya. Nah, yang kedua, kemudian ada gambar dari 2 orang siswa sedang menghormati. Nah, kalau yang ketiga apa? Coba anak-anak. Ya betul sekali. Yang ketiga yaitu gambar dari seorang siswi yang sedang menolong temannya merapikan merapikan bukunya ya. Berarti dia sedang menolong temannya yang sedang mengalami kesusahan sekali. Nah, ini anak-anak, bagaimana pendapat anak-anak mengenai hal ini atau mengenai kegiatan-kegiatan ini? Nah, coba anak-anak, mana ini adalah salah satu contoh-contoh kegiatan baik yang bisa kita lakukan ya anak-anak ya. Nah, bagi anak-anak kira-kira hal baik apa yang bisa kita contoh dari gambar-gambar ini? Coba lihat gambar ini. Nah, coba anak-anak sebutkan. Yang pertama yaitu ketika anak-anak sedang menjenguk temannya yang sakit. Berarti apa itu anak-anak? Nah, yang pertama kalau menjenguk teman sakit berarti kan menunjukkan sikap yang peduli terhadap teman. Nah, kemudian yang kedua, coba kalian amati gambar kedua itu apa? Ya, yang kedua itu adalah peduli terhadap lingkungan ya. Nah, anak-anak, dari gambar-gambar ini ada dua sifat pahlawan yang kita contoh. Jadi yang pertama tadi, ya, ketika menjenguk teman sakit berarti dia peduli terhadap teman. Kemudian yang gambar nomor 3 nya juga sama ya, dia sedang menolong temannya yang sedang kesusahan, berarti dia juga menunjukkan sikap peduli terhadap teman atau orang lain. Nah, kalau yang gambar nomor 2 itu apa anak? Ya betul sekali, dia peduli terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya
pahlawan. Atau siapa sih pahlawan itu? Nah, pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Nah, jadi pahlawan ini adalah sebutan bagi orang-orang yang memiliki jasa, memiliki sifat keberanian, penuh pengorbanan bagi siapa? Bagi bangsa, negara, dan agama. Nah, pahlawan juga disebut sebagai orang yang berani karena dulu mereka telah rela mempertaruhkan nyawa mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekali ya pahlawan kalian. Nah, kemudian karena rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan oleh para pahlawan dengan cara yang berbeda pula. Nah, misalnya dari para pendidik, mereka akan mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Kemudian perjuangan juga dilakukan oleh para diplomat. Cara apa? Mereka akan berjuang dengan cara mengangkat kedudukan penjajah di meja diplomasi. Kemudian perjuangan juga dilakukan oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengembangkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Nah, bahkan perjuangan juga dilakukan juga oleh para seniman dan budayawan. Cara apa coba? Coba kalian ingat kalau kalian mengikuti upacara bendera, ketika bendera berkumandang, lagu apa yang wajib kalian nyanyikan? Ya, betul sekali. Adalah lagu Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya adalah salah satu bentuk lagu ciptaan dari para seniman dan budayawan untuk apa? Membangkitkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan biasanya dibangun para monumen anak. Nah, kalian ingat monumen yang ada di bangunan lalu? Mana coba? Ya, yang pertama, jadi Pancasila. Ya, kalau tentang Pancasila kalian bisa lihat ada monumen kucing. Nah, itu adalah sebagai bentuk peringatan jasa mereka, pengorbanan mereka bagi generasi penerus mereka. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian sebagai siswa kira-kira apa yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kalian kepada bangsa dan negara? Nah, yang pertama, anak kalian sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, hal yang perlu kalian lakukan untuk menunjukkan sikap rasa cinta tanah air kalian kepada bangsa dan negara, yaitu dengan cara pertama kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, sungguh-sungguh, kerja keras, pantang menyerah, ya. Kemudian yang kedua, yaitu kalian dapat mengikuti upacara secara hikmat. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kalian kepada bangsa dan negara. Nah, kesimpulannya adalah menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan penuh pengorbanan merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian wajib menerapkan sikap kepahlawanan mereka dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anak, tadi adalah contoh dari perjuangan dilakukan oleh para pahlawan kita pada masa kemerdekaannya. Dulu, nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Nah, perjuangan apa saja yang mereka lakukan? Mari kita cari tahu bersama. Nah, anak-anak, sebelum kalian mempelajari tentang tokoh-tokoh pahlawan di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, nah, anak-anak baca dulu teks berikut ini ya, anak-anak ya. Ini ada teks tentang kisah Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, yang diambil dari kebudayaanIndonesia.net. Nah, silahkan anak-anak baca dulu kisah tentang Raja Purnawarman berikut ini. Nah, kalian pause. Nah, nanti akan ada pertanyaan tentang teks tentang kisah Raja Purnawarman ini ya. Silahkan kalian pause dulu, nanti kalian jawab pertanyaannya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tentang Raja Purnawarman tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, coba kalian tuliskan perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya. Nah, yang nomor dua, anak-anak, coba kalian tuliskan sifat-sifat kepahlawanan apa ya yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Yang ketiga, anak-anak, apa yang rakyat kerajaan Tarumanegara rasakan atas
pada pahlawanan. Nah, yang kelima anak-anak, kalian tidak akan kembali kisah tentang Majapahit ini menggunakan bahasa kalian sendiri. Ingat ya, tulisan kalian harus memperhatikan peristiwa yang ada ditulis secara runtuh dan rinci. Nah, anak-anak, silahkan kalian pause dulu video ini, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak ya. Yang tadi adalah perjuangan apa yang dilakukan oleh Majapahit. Nah, coba kalian sebutkan apa? Pertama, ya betul sekali. Perjuangan yang pertama adalah buat saluran air yang bukan apa? Ya betul sekali. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Ya anak, rasa perjuangan apalagi kemudian anak sikap kepahlawanan dan dimiliki oleh Raja Gunawarman dan ya awal yang dimiliki oleh Gunawarman adalah sebenarnya di keamanan dan kesejahteraan rakyat. Nah, yang nomor 3 anak yang ketiga adalah apa yang dirasakan oleh rakyat negara atas perjuangan yang dirasakan oleh Bapak dia. Mereka merasa senang sekali karena pada mereka tidak berkeringat dan subur ya, karena tidak dibuatkan aliran sungai oleh Raja Gunawarman tadi ya. Yang kedua anak-anak, keadaan mereka juga menjadi aman karena perompak sudah dibasmi oleh Raja Gunawarman tadi ya. Kemudian yang keempat yaitu seperti apa? Nah, menurut kalian bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara apabila tidak memiliki sifat kepahlawanan? Nah, kira-kira apa jawabannya anak-anak? Nah, tentu saja tidak akan aman ya, dan tentu mungkin akan terjadi kekeringan karena tidak akan ada yang membuatkan aliran sungai untuk mereka. Tapi ya anak, mungkin saja tokoh lain yang akan berbuat demikian mereka. Nah anak, nanti kita sudah melihat ya perjuangan apa saja yang sudah dilakukan oleh Raja Gunawarman untuk rakyatnya. Dan sekali ya, nanti ada apa? Pertama, ya membuat kanal, memberantas perompak, keamanan, rakyat terjaga, nah serta peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Tarumanegara ini diantaranya adalah yang pertama Candi Cakrawala tadi betul, kemudian ada prasasti nah anak berikut ini adalah beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, namun juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, siapa saja mereka? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, berikut ini adalah gambar dari tokoh-tokoh pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia. Ya, yang pertama adalah Sultan Muda dari Kerajaan Aceh di Aceh. Nah, yang kedua ini anak-anak adalah gambar dari Raja Baladewa dari Kerajaan Sriwijaya yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada Sultan Hasanuddin atau biasa juga beliau yaitu sebagai ayam jantan dari timur dari Kerajaan Gorontalo, Makassar. Nah, kemudian ada Muhammad Ibn Muda dan Kerajaan dan Raja yang dulu dari Kerajaan Majapahit. Nah, yang terakhir ini adalah awal dari prasasti Ciaremeun dari Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Gunawarman tadi ya. Nah ya, lebih detailnya apa satu-satu. Nah, pertama gambar siapa ini anak-anak? Ya betul sekali, ini adalah gambar ilustrasi dari Raja Baladewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan tadi ya. Nah anak, kira-kira perjuangan apa ya yang sudah dilakukan oleh Raja Baladewa ini? Nah, yang pertama, Raja Baladewa ini membangun armada laut yang kuat. Nah, anak bisa lihat di peta ini ya, jalur pelayaran dari Kerajaan Sriwijaya ini sangat luas ya, ada yang sampai ke Cina, bahkan sampai ke India. Nah, kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan Baladewa, Sriwijaya ini mengalami masa kejayaannya. Anak-anak lihat ya, peta ini wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ini luas sekali ya. Kemudian anak-anak, Raja Baladewa dengan
saja dewa para dewa di Bali telah mendirikan wihara di Nalanda India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang ingin belajar agama Buddha di Nalanda. Jauh sekali anak ya, bahkan Kerajaan Sriwijaya ini berada di Bali, berada di Indonesia ya, Palembang, bisa membangun wihara sampai ke India sekali ya. Kemudian anak-anak, yang keempat adalah perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka menjadi semakin besar berkat perjuangan dan pilihan yang dilakukan oleh Raja Balabura II. Anak-anak, sikap yang dimiliki oleh Raja Balabura II ini adalah berani dan tegas dalam memimpin. Nah, sikap kita yang harus kita contoh bagi para orang ini. Nah, yang kedua ini anak-anak, ini adalah ilustrasi dari Sultan Iskandar Muda. Kira-kira perjuangan apa ya yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ini untuk rakyatnya? Nah, yang pertama, perjuangan yang sudah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ini adalah memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Anak-anak sebenarnya kita ini ya, beliau memperluas Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Dan yang kedua, anak Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Masalah ini anak-anak bisa lihat ya, mayoritas masyarakat itu beragama Islam. Nah, ini adalah berkat perjuangan dari Sultan Iskandar Muda. Mungkin anak-anak sifat yang bisa kita pelajari dari beliau adalah itu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Nah, yang ketiga ini persiapan anak sekali ini adalah pada ilustrasi dari Sultan Hasanuddin atau biasa disebut juga sebagai ayam jantan dari timur. Nah, anak-anak, kira-kira perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin ini ya? Nah, anak Sultan Hasanuddin ini sangat gagah berani dalam melawan VOC. Nah, karena saking gigihnya beliau berjuang melawan saja, beliau mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur. Nah, sekalian anak ya. Kemudian yang kedua anak-anak, beliau juga berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Nah, anak-anak, beliau juga membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jenang tanah air ini dengan kebijaksanaan. Nah, sifat yang bisa kita teladani dari Sultan Hasanuddin ini adalah pertama yang gigih, pemberani, dan rela berkorban. Nah, yang keempat ini adalah gambar ilustrasi dari Raja Hayam beserta Mahapatih Gajah Mada. Nah, kira-kira perjuangan apa yang perlu mereka lakukan ya? Nah, yang pertama anak Mahapatih Gajah Mada bersama dengan Raja Hayam telah berhasil mempersatukan Nusantara. Wah, sekali ya, anak bisa lihat di peta ini, wilayah kekuasaan Majapahit ini sangat luas sekali ya. Hampir seluruh wilayah Indonesia masuk ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, ini adalah berkat dari pilihan dan kerja keras dari Majapahit beserta dengan Raja Hayam. Nah, yang anak-anak yang kedua, Mahapatih Gajah Mada dalam melakukan tugas selalu dilakukan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab, baik tatkala ia masih menjadi prajurit, patih maupun menjadi pahlawan berhala. Ini adalah sifat-sifat yang bisa kita pelajari dari kedua anak, itu pantang menyerah, melakukan tugas sepenuh hati, dan gigih, berani. Nah, anak, ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan apa atau nilai apa yang bisa kita ambil atau kita teladani dari para pahlawan kita tadi anak-anak? Nah, itu yang pertama ada semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, kemudian rela menolong tanpa pamrih. Nah, kemudian apalagi anak-anak? Ya, betul sekali, gigih, berani, dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa nilai-nilai yang dapat kita teladani dari para pahlawan kita yang hebat-hebat tadi ya anak-anak ya. Nah, jadi selain berupa dan fisik anak-anak, peningkatan juga bisa berupa pikiran, ide-ide seperti yang kita pelajari tadi ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai masuk ke dalam mapel IP. Nah, kita akan belajar apa ya hari ini ya? Berarti yang kita baca terkait dari tujuan pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu sifat-sifat cahaya. Nah, jadi ada berapa anak-anak? Ya,
cahaya terbalik sekali ya. Pertama yaitu cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang ketiga ada apa anak-anak? Ya betul sekali, cahaya menembus benda bening. Nah, anak-anak, kita akan belajar sama-sama ya. Kita akan melakukan percobaan, kita akan buktikan benar nggak sih sifat-sifat cahaya tadi. Yuk kita belajar bersama. Oke anak-anak, sekarang akan kita buktikan ya. Ini tadi kartonnya sudah bacaan susun sejajar ya tadi ya. Nah seperti ini. Oke. Nah dari atas. Nah oke, lilin ada di belakang itu ya. Nah sekarang akan kita buktikan ya. Benar gak sih cahaya itu merambat lurus? Nah oke, sekarang lilin akan saya nyalakan dulu. Nah kita akan lihat ya nanti dari sini ya. Oke, lilin sudah saya nyalakan. Kita lihat sama-sama apakah benar cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, gimana anak-anak? Ya, terlihat ya apinya ya. Nah, berarti ini menandakan bahwa cahaya itu merambat. Iya, betul sekali merambat lurus. Nah, oh ya gimana kalau kartonnya digeser Pak Johan? Oke, coba ya Pak Johan bergeser ya. Karton nomor 2 Pak Johan akan geser. Nah, terlihat tidak anak-anak apinya? Tidak ya. Nah, Pak Johan luruskan lagi. Nah, terlihat lagi. Oke, sekarang ganti karton nomor 1. Ya. Coba Pak Johan geser karton nomor 1. Nah, tidak terlihat ya anak-anak ya. Pak Johan luruskan lagi. Maka akan ya terlihat. Bagaimana dengan karton 3? Nah, oke, kita coba lihat sama-sama anak-anak ya. Ini karton 3 Pak Johan akan geser ke kiri, ke kanan dari Pak Johan. Ya, tidak terlihat ya. Oke, Pak Johan luruskan lagi. Ya, terlihat lagi. Berarti pernyataan nomor 1 tadi, sifat cahaya bahwa cahaya itu merambat lurus. Benar ya anak-anak ya. Oke anak-anak, pertemuan kedua ini kita akan buktikan sifat cahaya yang kedua tadi ya, bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, benar apa enggak ya? Nah, kita lihat ya. Kita Pak Johan tadi kan sudah siapkan ya. Benda-benda yang pertama tadi percobaan yang pertama ada benda bening ini ya. Pak Johan gunakan gelas ini tadi. Oke. Untuk yang kedua tadi Pak Johan gunakan apa anak-anak? Benda bening namun berwarna seperti gelas ini tadi ya. Ada yang hijau, biru, merah muda tadi ya. Nah, oke. Untuk yang ketiga yaitu Pak Johan akan gunakan benda padat atau benda berwarna gelap. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dari kardus dari senter tadi ya. Nah, kita akan buktikan sama-sama apakah benar ya cahaya itu dapat menembus benda bening atau tidak. Oke. Yang pertama, Pak Johan akan gunakan ini dulu ya. Gelas dulu. Nah, kita akan sama-sama cari tahu. Sebentar. Nah, mungkin Pak Johan kasih kardus dulu ini ya, biar bisa terlihat. Oke. Nah. Ya, terlihat anak-anak ya. Nah, kita akan buktikan apakah benar cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, sebagai sumber cahaya Pak Johan akan gunakan senter tadi ini ya. Nah, mari kita lihat sama-sama anak-anak. Kita buktikan apakah benar cahaya dapat menembus benda bening. Nah, 1, 2, 3. Nah, ternyata bisa ya anak-anak ya. Oke, Pak Johan ganti dulu mode senternya. Nah, bisa ya anak-anak ya. Nah, ternyata berarti pernyataan nomor 1 tadi, pernyataan nomor 2 ini berarti benar ya, bahwa ternyata cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, ini anak-anak ya, lihat ya. Nah, oke ya. Sekarang bagaimana Pak Johan kalau misalnya medianya diganti? Tadi kan menggunakan gelas bening ini ya. Pak Johan ganti menggunakan gelas berwarna. Oke, coba ganti. Nah, dulu siapkan gelas berwarna. Nah, kita lihat ya anak-anak. Kira-kira tembus nggak ya? Nah, kita lihat sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, tembus dah. Nah, ini anak-anak, gimana? Tembus dah anak-anak? Ini sebenarnya tembus ya anak-anak ya. Ini adalah menggunakan benda bening namun berwarna. Nah, anak-anak coba perhatikan. Nah, ini terlihat ya anak-anak ya. Meskipun kecil, tapi tetap dapat ditembus oleh cahaya. Nah, berarti ini apa mana anak? Betul ya? Bahwa cahaya itu masih bisa menembus benda bening meskipun benda tersebut berwarna. Nah, ini anak-anak ya.
Bisa lihat ya. Nah anak-anak, untuk ini pemanfaatan cahaya dapat menembus benda bening berwarna biasanya juga digunakan oleh para polisi loh anak-anak, sama tukang parkir. Apa itu alatnya ya? Nah coba lihat anak-anak, perhatikan. Jangan bawa ini. Nah ini adalah untuk mengatur apa anak-anak? Ya betul sekali. Biasanya kalau anak-anak melihat polisi di malam hari, mereka para pak polisi ini menggunakan lampu seperti ini untuk mengatur lalu lintas ya. Atau bisa juga juru-juru parkir, mereka menggunakan lampu-lampu seperti ini untuk mengatur lalu lintas di malam hari ya anak-anak ya. Nah ini tetap masih bisa tembus ya anak-anak, cahayanya terlihat ya, gitu kan, masih bisa ya. Nah berarti benda berwarna tetap bisa ditembus oleh cahaya. Nah mana yang ketiga anak-anak, bagaimana cahaya itu bisa enggak ya menembus benda gelap ini? Nah coba Pak Johan gunakan niat tadi kertas tadi ya. Nah anak-anak, kira-kira tembus enggak? Nah kita cari tahu sama-sama. Coba cari tahu. Oke, 1, 2. Nah sudah tembus enggak anak-anak? Enggak ya, tidak ada cahaya sama sekali ya di belakang itu ya. Coba Pak Johan dekatkan lagi. Nah anak-anak, tidak ada ya. Nah ini telah cahaya. Coba. Nah tidak ada ya anak-anak, ini tidak ada sama sekali. Berarti cahaya, coba jangan dekatkan lagi. Nah tidak ada ya, tidak bisa tembus. Nah berarti cahaya tidak dapat menembus benda padat atau benda berwarna gelap ya anak-anak ya. Nah ini terbukti, nah tidak bisa tembus seperti ini. Nah berarti pernyataan nomor 2 tadi benar ya anak-anak ya, bahwa ternyata cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah oke anak-anak, untuk yang ketiga ini, percobaan yang ketiga ini kita akan membuktikan apakah benar cahaya itu dapat dipantulkan atau tidak. Nah anak-anak, sebelumnya sudah Pak Johan susun ya ini ya, cerminnya ini ya. Ini Pak Johan kasih buku ini sebagai tumpuan cerminnya ini. Nah nanti anak-anak akan Pak Johan kasih tulisan dari sini. Nah anak-anak nanti akan lihat pada ini ya tadi ya, kain hijau ini nanti ada cahaya atau enggak. Kalau ada cahaya berarti benar ya, cahaya ini dapat dipantulkan. Nah kita akan cerita sama-sama anak-anak. Ini sudah baca susun ya. Pertama, nah ini kaca kedua. Nah kita akan lihat nanti di sini ada cahaya enggak ya. Kalau ada cahaya berarti benar ya, bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Nah kita cari tahu sama-sama ya anak-anak ya. Oke, kita lihat yang pertama. 1, 2, 3. Kita lihat sama-sama ya anak-anak ya. Kita bacakan ganti dulu. Nah, coba. Nah, tanda anak-anak itu ada ya. Berarti benar nggak? Ya, betul sekali, berarti cahaya dapat dipantulkan. Benar ya berarti ini ya. Cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, ini anak-anak ya. Pak Johan pantulkan ke kaca pertama, kemudian lewat kaca kedua. Nah, ini anak-anak ya. Nah, anak bisa lihat kaca kedua, kemudian memantul ke kain hijau ini ya. Nah ini Pak Johan katakan. Nah berarti betul ya anak-anak ya, pernyataan nomor 3 ini, bahwa ternyata cahaya itu dapat dipantulkan. Oke, untuk yang keempat ini anak-anak, percobaan yang keempat ini kita akan membuktikan apakah benar bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Nah tadi media ini sudah ada ini anak-anak ya. Ini adalah gelas bening yang sudah Pak Johan berisi isi air ya ini ya. Oke, kemudian yang kedua ini juga sudah ada. Nah ini ada spidol, ada patlot ini ya, dua ini ya, kemudian ada ballpoint. Nah kita akan buktikan anak-anak apakah benar cahaya itu dapat dibiaskan. Nah jika benar, maka benda-benda ini akan terlihat patah ketika Pak Johan masukkan ke dalam air ini. Nah ini lihat anak-anak ya. Oke, kita akan buktikan. Kita akan menggunakan pensil dulu yang pertama. Oke, nah yang pertama Pak Johan masukkan ya. 1, 2, 3. Nah, gimana anak-anak? Terlihat seperti patah ya. Nah, ini lihat ya anak-anak ya. Berarti benar ya, bahwa ternyata cahaya itu dapat dibiaskan. Nah ini hasilnya, ini efeknya adalah ini membuat patlot ini terlihat seperti patah. Padahal ini kan nggak patah anak-anak ya.
Pak Johan angkat lagi. Nah, Pak Johan masukkan lagi coba. Ya, lihat ya anak-anak ya. Nah, terus Pak Johan coba ganti medianya. Oh ya, Pak Johan ganti ya menggunakan ini ballpoint merah ini. Oke. Nah, Pak Johan masukkan. Apa yang terjadi ya? Nah, ternyata tetap sama saja anak-anak ya, bahwa ternyata ballpoint dimasukkan ke dalam air pun ini, ke dalam air ini pun tetap terlihat patah. Nah, ini berarti menandakan bahwa ini bukan karena bendanya ini anak-anak ya, tetapi karena efek dari pembiasan cahaya tersebut. Nah, kemudian Pak Johan ganti coba menggunakan nih spidolnya, semennya, agak besarnya. Oke, Pak Johan masukkan coba. Nah, ternyata sama saja anak-anak ya. Nah, sama saja ya. Ini spidol ini terlihat seperti patah. Nah, ini sama ya efeknya. Nah, berarti pernyataan terakhir ini, pernyataan nomor 4 ini, bahwa ternyata cahaya itu dapat dibiaskan. Betul ya anak-anak ya? Nah, dari percobaan tadi kita sudah membuktikan ya, bahwa ternyata sifat-sifat cahaya tadi benar semua ya. Yang pertama tadi cahaya merambat, ya cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan ya. Yang ketiga yaitu cahaya dapat tadi apa anak-anak? Menembus benda bening, betul sekali. Nah, yang keempat tadi cahaya juga dapat dibiaskan. Nah, anak kita sudah belajar banyak sekali ya hari ini ya. Silahkan anak-anak pelajari lagi, atau anak-anak dapat juga bereksperimen melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya ini ya. Nah, ini alatnya kan sangat sederhana sekali ya anak-anak ya. Anak-anak bisa buat di rumah sendiri. Nah, ini karton, kita menggunakan cermin, gelas, dan gelas juga menggunakan pensil. Ini sangat sederhana sekali ya anak-anak ya. Anak bisa praktekkan sendiri di rumah. Silahkan anak-anak pelajari lagi, dan selamat belajar. Anak-anak, sebelum Pak Johan tutup, kita review kembali yuk pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu apa tadi? Betul sekali. Pertama, kita sudah belajar kisah tentang seorang raja nama-namanya, bagaimana seorang tersebut dicintai oleh rakyatnya. Nah, yang kedua apa yang anak? Betul. Kita sudah mempelajari tentang tokoh pahlawan dan raja-raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kita banyak sekali ya, ada yang Raden dan Sultan Iskandar Muda, Raja Balamutra Dewa, kemudian ada Sultan Hasanuddin, Mahapati Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Ya, betul sekali. Yang ketiga yaitu kita sudah mempelajari tentang apa itu sifat-sifat cahaya. Nah, masih ingat nggak apa saja sifat-sifat cahaya tadi? Nah, yang pertama yaitu sifat-sifat cahaya adalah cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua apa? Ya, menembus